Bersama-sama. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita berada di dalam situasi dan kondisi yang berbeda dengan biasanya karena pemateri yang ansih beliau Bapak Mudofir, karena beliau ini ada kepentingan yang lebih penting dari yang penting, maka ini ban serepnya ini turun. Ban serep itu kadang-kadang ya gundul, kadang-kadang ya anyar juga. Ya itulah keadaan ban gundul. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita ngajinya sambil aja ya Bu. Pak, belajar semangat. Bahwa manusia di dunia ini itu cuma ada dua grup, laki-laki dan perempuan, kafir dan iman, kaya dan miskin. Terus apa lagi? Yang mau main, sering mau main dan yang apalagi yang kesuat, sabar. Ini semuanya serba berpasang-pasangan. Firman Allah bersabda, Allah berfirman di dalam Quran surat Yasin. Subhana, gimana? Yang apa? Allah azwaja kullaha mimma tunbitul ardu min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maksudnya Allah yang telah menciptakan, ciptaannya ini serba berpasang-pasang, baik di dalam tumbuh-tumbuhan juga berpasang-pasangan, hewan juga berpasang-pasangan, dan semuanya berpasang-pasangan. Jadi udah yang kamu tidak mengetahui itu juga berpasang-pasangan. Contoh yang kita tidak mengetahui apa Bu? Pak, maksudnya tidak bisa dilihat dengan panca indera, jin dan berpasang-pasangan. Betul? Nah, untuk itu kami fokusnya ini bahwa manusia itu ada manusia yang beriman, ada manusia yang kafir. Nah, yang kafir yang seperti apa Bu? Coba buka Quran surat Al-Baqarah, surat 2, ayatnya yang 6 dan 7. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Qatallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim walahum adzabun adzim. Jadi ini ada kalimat tauhid. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Innal ladzina sawaun alaihi, sama saja atas mereka orang-orang kafir itu. A'amdartahu, diberi peringatan, amlamkan hidup ataupun tidak diberi peringatan, mereka tidak akan beriman. Lantas ada penyebabnya ini Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa mereka tidak mau beriman ini? Kenapa? Ada sebabnya.
Nah, sebabnya ini diterangkan oleh Allah ayat berikutnya, yaitu Qatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adzabun alim. Jadi bagi mereka orang-orang kafir ini oleh Allah sudah ditutup dengan rapat, dikunci hatinya. Qatama ala qulubihim, Allah telah mengunci mati. Apa qulubihim? Wa ala sam'ihim, juga mendengar. Wa ala absarihim, dan juga penglihatannya itu ditutup oleh Allah, kunci mati. Buktinya apa buktinya? Buktinya meskipun musola masjid di samping rumah anggan begitu kencangnya, tetapi dia tidak mendengar apa itu ada. Oke, ini artinya bahwa tadinya sudah dikunci oleh Allah. Kemudian dia juga melihat orang-orang ini, orang sholat jamaah, sholat subuh berbondong-bondong, sholat jumat, ketua masjidnya, tapi dia sama saja tadinya sudah terkunci. Tidak mau lah, tidak mau ngapain, enak-enak tidur di rumah, coba. Dan seterusnya. Untuk itu, mari kita menjauh dari hal yang demikian, sebagaimana Rasul bersabda, barang siapa yang merendahkan hatinya ke majelis taklim, maka Allah akan membukakan jalan menuju surga. Jadi kalau kita mau menuju surga, tidak lain adalah kita harus sering ngaji. Supaya apa? Supaya hati, pendengaran, dan penglihatan tidak dikunci mati oleh Allah. Terus Ibu? Nah, pertanyaannya, saya seperti itu apa enggak? Ya mudah-mudahan enggak ya. Ya harus ngaji, ya sholat, ya puasa, gitu. Nah, kemudian yang kedua, orang yang beriman. Orang beriman itu gimana? Orang yang melaksanakan perintah Allah, nah, terutama dalam hal ini adalah sholat. Dan menurut penjelasan Allah bahwa orang yang beriman itu dibagi dua juga. Ada orang yang beriman yang beruntung, ada orang yang beriman yang tidak beruntung. Sudah beriman tapi tidak beruntung. Kira-kira kita termasuk yang mana ini Bapak tadi? Yang beruntung. Oke ya? Oke, setuju? Kita termasuk orang beriman yang beruntung? Amin. Berarti orang yang beriman yang beruntung itu orang yang benar. Bahwa kita mengaku dirinya benar karena kita termasuk orang yang beriman yang beruntung. Apa benar? Alhamdulillah Rabbil Alamin, benaran itu datangnya dari Tuhanmu. Nah, untuk menguji kebenaran ini harus ada tes laboratorium. Jadi kita tes laboratorium itu dari orang yang makin pelonggoni, ini dari benar boleh tak orang. Tapi kalau sudah di tes di laboratorium pasti kebenaran itu pastilah, ya. Lalu pertanyaannya, apa laboratorium kebenaran? Laboratorium kebenaran adalah tiada lain yaitu Al-Quran. Nah, kita tadi merasa benar, sholatnya benar, apa-apanya semuanya benar. Coba kita buka, kita masukkan ke dalam lab, kita cocokkan dengan laboratorium. Apa kita itu termasuk orang yang beruntung? Kita jelas orang beriman, ada yang berbuat, ada yang tidak beruntung. Orang yang beriman jelas tapi tidak beruntung. Oke, tapi Bu, monggo Pak sekarang ini ngaji sarang, bukan terusin ngaji, bukan bareng-bareng, santai ngajinya ini. Dibuka Quran surat ke-23, surat Al-Mu'minun. Nah, monggo Dios Pak dumugi ayat 9.
Dua, tiga, oke. Aku minum dua, tiga. Monggo sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin wa man ibtagha wara'a dzalika faulaika humul aadun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala sholawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Subhanallahirrahmanirrahim. Subhanallahirrahmanirrahim. Tadi bahwa kita menyatakan orang yang beriman yang beruntung. Coba kita tes dengan laborat. Mari kita tes dengan laborat. Baca surat yang pertama adalah qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Yang beriman yang mana? Ini saya ada pertanyaan. Yang beriman yang seperti apa? Orang yang beriman yang bagaimana? Kan itu. Nah kemudian untuk mengukuhkan kebenaran ini, orang-orang yang beriman yang beruntung, coba ini ayat yang kedua, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang beriman yang beruntung itu orang-orang yang ketika sholatnya itu khusyuk. Khusyuk nama kita. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia sakit. Konsentrasi. Sebuah contoh, sebuah contoh. Ini dengan semuanya, ini pun naik motor atau naik mobil. Ini ketika memegang setir, ini konsentrasi apa tidak konsentrasi? Konsentrasi ya. Nah, coba kalau tidak konsentrasi, apa yang ngerti? Nah, ini orang yang konsentrasi ini orang yang beruntung selamat sampai tujuan. Nah, kalau yang tidak konsentrasi bisa untung bisa tidak beruntung, tergantung nasib. Betul? Nah, ini yang dimaksudkan ayat di sini bahwa meskipun menyatakan bahwa dirinya orang-orang yang beriman, yang beruntung, tapi ketika kita tes dengan laboratorium ini kayaknya apa ya? Banyak mantapnya berkurang gitu ya sudah. Nah pertanyaannya, apakah saya termasuk orang-orang yang beriman yang sholatnya khusyuk? Nah itu. Allahu Akbar. Ini sudah lagi ukur kita sampai di Soto Semarang. Nah ini dari laborat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita termasuk orang-orang yang beriman yang sholatnya tidak khusyuk mana-mana. Betul? Ya, berarti ini orang yang beriman
beriman yang melaksanakan sholat. Khusyuk itu artinya orang yang beriman yang tidak beruntung alias berat. Loh ini ayat loh sama ada yang bahasa Arab. Kira-kira seperti itu enggak? Iya. Aku yang jalan, aku ini sama. Nah untuk itu kami mengharapkan mari ketika kita menghadap Allah, anggap Allah itu di depan kita. Saya sedang menghadap Allah, sedang komunikasi dengan Allah, maka saya harus konsen. Contoh lagi, Bapak dipanggil Pak Bupati. Oke, ini Bapak Jimin datang dia. Ketika sampai di depan Bupati, kira-kira ini Pak Jimin ini konsen ya? Konsen. Orang. Ya maka, nah ini nanti hubungannya dengan pakaian. Kita mau menghadap bupati saja milih pakaian yang baik. Tidak diantar bupati masih ada yang membuat bupati. Siapa Allah Taala yang mengatur ini memberi rezeki memberi segala dia. Ketika dipanggil oleh Allah, kau usah ngobrol saja cukup. Ya mohon maaf, kita berbicara fakta, bukan menunjuk personal. Oke, nah dengan demikian kami mengajak mari ketika dipanggil oleh Allah, yaitu seorang yang mengajak pakai yang baik-baik. Nah, apa mau diapain? Apa mau disimpan saja yang baik-baik? Maksudnya ya undangan. Nah ini mohon maaf. Ketika kita menghadap kepada Allah dengan pakaian seadanya, ketika kita kondangan pakaiannya yang luar biasa, dipakai semua. Ini kira-kira ada relevansi enggak? Amin ya. Dan memang realita. Maka kalau kita sebut itu riya, tidak mau. Riya itu apa? Pamer dalam maksud, tapi pada Allah tidak. Kebalik, maksudnya kebalik. Nah untuk itu mari dengan kondisi yang semacam ini kita rubah. Ketika kita menghadap Allah, kita pakai pakaian yang baik. Rasulullah SAW ini ketika Jumatan pagi ini dia memakai pakaian yang jarang dipakai. Ini harus saya pakai untuk menghadap Allah Subhanahu. Kalau kita Jumatan ya segala seadanya, kalau kita di jalan. Maaf. Nah untuk itu kondisi yang kurang kondusif ini, mari kita benahi. Supaya apa? Kan supaya apa? Nanti ada orang yang beriman yang mengerjakan sholat tetapi beruntung, ada yang tidak beruntung. Dan kita termasuk yang mana? Nah kalau kita mau menjadi orang yang beriman yang beruntung, artinya seorang yang pertama harus kedua kali memenuhi persyaratan tutup aurat yang terbaik, bukan hanya menutupi aurat. Coba ya Bu, Pak, ini mohon maaf, auratnya orang lelaki mana sampai mana? Besar sampai kaki kan? Nah sekarang misalnya saya pakai sarung, sarung ini tinggi di atas, pusar. Kalau ke sana, tidak pakai sarung, tidak pakai baju, susah nggak untuk sholat? Sah kan? Tapi etika sholat, gimana etika? Etika itu. Makanya kita jaga etika sebagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus ke dunia ini. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Kami Rasul diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Ya wong arep ngadeg Pak Lurah bae kami sing akhlak. Dong saya menghadap sampolik kausan celananya ya celana semipis. Nah ini relevansinya tidak ada. Begitu mari kita mengajak, kita benahi situasi kondisi seperti itu agar lebih baik dari yang sekarang. Nah, kalau begitu berarti kita termasuk orang yang beriman tetapi tidak beruntung. Betul? Jadi laboratorium namanya seperti ini. Dan pas ini ketika kita masukkan ke laboratorium.
Nah, untuk itu setelah kita mengetahui bahwa dirinya ini tidak ada relevansi dengan itu, maka mari kita sekarang mulai kita benahi. Kalau mau sholat pakaiannya bagus-bagus, baik-baik, ya. Jangan mau sholat obrol saja. Kalau mau kendaraan, waktu sepatu pada mata sakit semua dipakai. Oke. Kemudian ini ayat berikutnya, waladina hum alilawi mu'ridun. Yaitu orang-orang yang menjauhkan diri dari perkataan. Ya, itu contohnya apa? Contohnya dan ini mohon maaf, fakta di lapangan itu ya. Ketika orang itu maniak dengan bola, nanti jam 2 itu main ya Barcelona, betul kan? Sampai dari sore sampai jam 2 itu tidak tidur. Nah, padahal ini menurut contoh Rasul bangun sepertiga malam. Artinya di sini ada sepertiga malam, berarti ada yang terakhir tadi kan Rasul ada sepertiga tengah malam dan ada sepertiga awal malam. Ini kalau kita itibar Rasul di dalam sepertiga awal malam dia masih aktivitas, entah itu pengajian, entah itu apa, entah itu pertemuan dan macam-macam urusan sosial. Kemudian setelah jam 10, ya, jam 10 ke atas, artinya ini sepertiga tengah malam, dia istirahat, tidur. Nah, nanti sepertiga akhir bangun sholat malam. Sudahkah kita seperti itu? Jadi yang benar laporannya apa orangnya? Loh, makanya jangan sekali-kali kita merasa dirinya itu wah sholatnya benar, wah setelah. Ini ketika kebenaran itu kita kita pakai sebagai laboratorium, kita masuk ke laboratorium, ternyata semuanya ini bohong, kita ini kira-kira begitu ya. Ya mudah-mudahan saja Allah Maha Pengampun mengampuni segala kesalahan dan kesilapan dan dosa-dosa kita baik yang kecil maupun yang besar. Amin. Nah ini coba tadi ada 2 perkara yang menjadikan kita orang beriman tetapi tidak beruntung. Ada lagi tidak kira-kira? Coba yang ketiga lagi dulu. Yang ketiga apa ayat berikutnya? Walladzina hum lizakati fa'ilun, yaitu ini terjemahnya supaya gamblang orang-orang yang beriman yang beruntung, yakni yang ketiga adalah orang yang merealisir zakat. Kita sudah ya Bu, kira-kira ya Bu? Sudah ya Pak? Sudah ya merealisir zakat ya? Cuma pertanyaannya zakatnya itu sudah sesuai syariat belum? Kita menjadi orang-orang yang beriman yang beruntung. Kalau zakatnya saja zakat PDP, berarti ya orang yang beriman tapi tidak beruntung. Kira-kira begitu kan? Pengertiannya ini pengertiannya bukan menuduh, bukan. Tapi kita mengajak berpikir lebih dalam lagi. Nah untuk itu mulai sekarang benahi apa ini kelakuan kita ini zakat eman-eman dan kebetulan senang bela-bela orang masalah kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan ya jamaah atau jam berapa seperti itu ya oke. Terus ini ya berikutnya orang-orang yang beriman yang beruntung yakni walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu orang-orang yang menjaga kemaluannya. Ini tidak usah dijelaskan, pasti semuanya
paham dan tambah betul, paham betul. Nah ini ya. Terus yang berikutnya yang ke-8 walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Artinya coba dibaca. Dan orang yang melihat Amanat benar. Ini amanah itu berat. Biasanya kalau diberi amanat, itu tanda-tandanya apa tuh? Munafik tandanya ada 3. Ketika diberi amanat, ketika berbicara tidak ada satu romboni. Terus apalagi satu Diana, terus berdosa, terus apalagi yang satu, ayo ingat nggak? Baidah kadasa, baidah apa tadi? Amanat, kona, baidah tumina apabila dipercaya mereka itu menyelesaikan. Nah inilah tanda-tanda orang munafik. Meskipun kita sholatnya tiap hari ya tepat waktu kan berjamaah, tapi kalau perbuatan ini masih ada pada diri kita, itu tandanya orang munafik. Ada nggak di tanda-tanda ini tadi? Berkata, dusta, amanat, nah, 3 itu kan ada enggak? Mudah-mudahan ada ya Bu, insya Allah sama semuanya sama ahli zikir, ahli ngaji kan tidak ada insya Allah. Nah itulah ketika orang-orang yang beriman tidak melaksanakan ini, berarti orang itu senajan beriman tapi tidak beruntung mau. Jadi orang yang beriman tapi tidak beruntung, ya tidak mau. Makanya mari keadaan seperti ini kita rubah diri sendiri, kita mulai dari saya menjadi orang yang bisa dipercaya. Saya orang menjadi orang yang bisa berkata, saya harus jujur, ngomongnya tidak bohong. Oke. Terus berikutnya walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Orang-orang yang beriman yang beruntung yakni orang-orang yang menjaga sholat maktubahnya. Ini sholawatihim ini jamak dari sholat. Kalau sholat berarti 1, kalau sholawatihim sholat baik itu sholat maktubah maupun sholat yang lain. Nah ini orang-orang yang memelihara sholatnya itu termasuk orang-orang yang beriman yang beruntung. Jadi ketika orang sholat sakar PKM, yang beriman ya sholat tapi tidak beruntung, betul? Mau ingin jadi yang mana ya dulu ya tidak? Nah makanya inilah berat ini ya. Mari nanti setelah kajian ini di rumah direnungkan, dibaca ulang. Saya termasuk orang seperti apa ini ayatnya kayak gini. Saya masih senang romboni, saya masih senang anak. Jangan mulai sekarang nanti saya tidak akan berbuat seperti itu lagi. Itu kira-kira seperti itu. Gampang ini dipahami, Oke. Nah terus khusus ini untuk orang-orang yang apa ini walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, yaitu orang-orang yang menjaga sholat-sholatnya. Jadi ini jamak baik sholat maktubah maupun sholat yang lain. Nah ini ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang orang-orang yang menjaga sholat-sholatnya, bukan sholatnya, tapi sholat-sholatnya yang berjamaah dan apa ini jamaah dan tepat waktu. Ini menjaga itu artinya waktunya dijaga harus tepat. Oh ini jamaah harus jamaah. Ini ada hadis yang menjelaskan tentang ayat ini. Jadi ayat ini diperjelas oleh hadis yang berbunyi man hafidhu sholawatil khamsa ala waqtiha wa dawama 'alaiha arfa'ahu bitas'i tarawih.
orang yang menjaga sholatnya, artinya sholat tepat waktu dan berjamaah, maka Allah akan menurunkan 9 keuntungan. Jadi bukan begini. Betul sanggih? Pun rampung mawon nggih. Nopo mawon iki. Oh, dah kandungnya jeng. Oh, makan biar sih. Oh, iya. 9 itu apa saja Ustaz? Ya. 9 itu apa saja? Apanya? 9 itu. Tadi Oh, tanya 9 itu apa saja? Ya, penasaran. Saged, nggih. Ya Allah nggih mugi-mugi mawon boten kelalen. Wis tua itu kelalenan. Saya membuat sebuah ilustrasi begini. Allah perintah kepada malaikat. Kira-kira ketika malaikat itu diperintah oleh Allah, jawabnya apa? Barang. Kalau boleh boten. Oke. Ngurangi timbangan boten. Nah, kalau boleh pun boten kan. Mesti jenenge malaikat. Baik para malaikat, tolong hadiah ini berikan kepada orang-orang yang sholatnya tepat waktu dan berjamaah. Maka nggih. Oke. Ini malaikat ini makan ini. Tujuh baru nanti. Nah ini sing sholat tepat waktu dan berjamaah itu misalnya 2 shot. Kemudian shot yang lain, ya apa ini sesi kedua. Bangsane wong sing telat. Wong telat mau juga sama yang telat, betul? Nah, istilahnya begini. Tadi perintahnya adalah wahai malaikat, hadiah ini berikan kepada orang-orang yang sholatnya tepat waktu dan berjamaah. Nah, para malaikat ini datang ini membawa hadiah. Kemudian yang sholat yang tepat waktu dan berjamaah dikasih hadiah ini sama para malaikat. 2 shot ini semuanya mendapatkan hadiah. Sudah setelah dibagi malaikat kan laporan kepada Allah, ya Allah sudah saya berikan semuanya ini sudah habis. Kira-kira seperti itu. Ini ilustrasi. Nah kemudian datang lagi yang kedua, yang telat ini sama-sama yang telat berjamaah juga. Kira-kira yang kedua, sesi yang kedua ini menangi malaikat enggak? Salah kebagian. Nah, makanya ini kita resahkan dulu, kita pikirkan ini tidak menuduh seseorang, tetapi ini memang faktanya seperti itu. Jadi kalau kita itu ingin mendapatkan hadiah yang dibawakan oleh Allah kepada malaikat, yakni kita harus sholat tepat waktu dan berjamaah. Nek jamaah wis rampung, sesi kedua namanya ya wis ora liya apa malaikat banjir. Kira-kira pengertian ini pengertiannya seperti itu, nggih. Nah, itu kami mengajak mari para ibu-ibu bapak jamaah, terutama ini muslimah Garuda ini sholatnya tepat waktu dan berjamaah. Nggih, kok iki diresapi nggih. Mulai sekarang saya punya niat mulai sekarang harus sholatnya tepat waktu dan berjamaah. Nah, ini tak buka di sini apa ya? Oleh apa nih hadiah jumlah anak sama. Awaluhu yuhibbuhu yang pertama orang-orang yang sholat tepat waktu dan berjamaah itu akan dicintai oleh Allah. Ini rasional benar. Rasional deh. Berarti kalau saya sholat tepat waktu dan berjamaah pasti saya dicintai oleh Allah. Kebalikannya ketika itu sholatnya telat terus dicintai Allah apa enggak? Enggak kan? Nah makanya itu orang beriman mengerjakan sholat juga tapi tidak beruntung. Mau seperti itu? Mau enggak? Oke. Coba sekarang buka Quran surat 3, surat Al-Imran ayat 31. Bapak Ibu monggo di Laos. Siapa yang baca monggo? Surat Al-Imran, surat yang ketiga, ayat 31.
Ini kalau kita ini adanya berbunyi. Ini Allah yang berfirman, tidak pernah ngomong. Ini ada perintah Allah pada Rasulnya, pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum, jika kamu sekalian, kita semua yang ada di sini ini mencintai Allah, bahasanya saja jika, artinya kan boleh mencintai, boleh tidak kan? Kita seperti itu kata saja jika kalau datang ke tempat aku punya duit, kamu usah kasih. Tapi udah datang, ya biasa juga. Kul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah Muhammad kepada para umat semuanya, jika kamu mencintai Allah, kul in kuntum tuhibbunallah, fattabi'uni, maka ikutilah aku Muhammad. Jadi di sini bahwa ada penjelasan bahwa Muhammad Rasulullah itu personal yang dicintai oleh Allah. Betul? Rasional gitu? Nah, karena apa dicintai Allah kan begitu? Rasulullah seorang rasul menjalankan semua risalah yang dibawa dari malaikat Jibril kepadanya, yang berupa kalamullah yang sekarang sudah dibukukan menjadi Al-Quran. Al-Quran itu semuanya isinya kalamullah. Nah, pertanyaannya sekarang, Muhammad Rasulullah itu ketika menerima wahyu sejumlah satu Quran ini menjalankan semua, apa ada yang dimansuh? Coba kita berpikir logika. Menjalankan Semuanya Rasulullah itu menjalankan dari surat Al-Baqarah, surat seluruh Quran itu tidak ada yang ditinggal satu ayat pun. Semua ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran Rasulullah mengerjakannya. Makanya pantaslah kalau Rasulullah itu disebut Quran yang berjalan. Benar? Ini Rasul menolak apa menerima? Rasulullah Quran yang berjalan ini menerima apa menolak? Menerima ya? Oke. Pantaslah kalau Rasulullah masuk surga tanpa sisa. Nah, artinya resep itu ya, ketika dipakai siapa saja persis seperti Muhammad, maka dia akan masuk surga tanpa sisa. Betul? Ini Rasul mengatakan seperti itu. Pertanyaannya, kita berapa persen menjalankan perintah Allah yang ada dalam Quran itu, berapa persen? Lantas pertanyaan kedua, pantaskah kita masuk surga? Kembali enggak? Nah, makanya tadi penekanannya ketika kamu ingin masuk surga itu sholatlah yang khusyuk dan seterusnya lagi juga yang beberapa dikerjakan semua sebagaimana Rasulullah mengerjakan ayat-ayat itu. Tapi kayaknya kok nggak pantas yang masuk surga ya ayatnya. Kalau kita buka laboratorium ini saya tapi ini yang ini coba ya, ini ada Quran surat Al-Isra, surat ayat 17, surat ke-17 ayat 78 dan 79. Kayaknya ini ayat tapi berat kali ini. Coba Bu dibaca Bu. Pak, monggo, siapa yang duluan? Al-Isra, Quran yang ke-17, surat yang ke-17 ayatnya 78 dan 79. Ya, monggo. Terutama yang 79 ini agak berat. Ya, ya monggo silakan Pak. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana mashhuda.
ومن المتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Ini ayat ini perintah Allah kepada Muhammad. Bunyinya kalau dalam bahasa kita, wahai Muhammad, aqimi sholata, kerjakanlah sholat. Kamu harus sholat. Kira-kira kalau diperintah Allah, Rasulullah gimana? Menolak apa mengerjakan? Kapan? Nah, kapan? Saya siap samina wa ta'ala, saya akan mengerjakan setiap apa yang kamu perintahkan. Lalu bertanya misalnya ini kita berbicara kapan? Nah, jawabannya adalah tadi lidulukan. Yang pertama, aqimi sholata liduluki samsi ila husakil laili wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri karena itu waktunya, waktu perintahnya juga. Sekarang tinggal waktunya kapan? Waktunya itu ketika matahari itu mereng sedikit. Bukan misalnya sebab ini dulu ada penunjuk waktu itu yang namanya bencet, itu ya, tahu ya? Apa Pak? Ada ibu yang tahu bencet sebelum ada jam. Tongkat itu berdiri ya harus tegak lurus. Mau di mana saja, mau di belakang, di depan rumah, mau di samping. Ketika sholat ini tongkat ini berdiri tegak lurus, maka matahari itu kan berjalan. Ketika tempat pada atas ini tadi tongkat ini, maka bayangan itu tidak ada, bayangan tongkatnya itu tidak ada. Lalu ini kok tidak ada bayangannya, coba nanti bukan. Nah, ini ketika matahari terus berjalan, maka sedikit demi sedikit bayangan tongkat itu akan kelihatan. Artinya matahari sudah agak merah sedikit. Nah, itulah yang disebut waktu zuhur. Gimana ketika matahari dulu disamsi, Rasulullah mengerjakan sholat ila husakil lail, yaitu sampai masuknya malam, maghrib dan isya. Nah, kemudian wa Qur'an al-fajri, dan waktu subuh. Inna Qur'an al-fajri, karena maksudnya sebab sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Ini Bapak Ibu coba dengar ini, bahwa sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah, kalau kita sholatnya telat, malaikat itu harus cepat-cepat bangun. Namun sholat subuh langsung sholat subuh berjamaah. Karena ini sholatnya subuh ini akan disaksikan oleh para malaikat. Nah, kalau sholatnya subuh telat, berarti malaikat tidak menyaksikan. Kalau biasanya, wah malaikat kamu menyaksikan Pak Jarwo ini sholat subuh berjamaah dan sudah pergi. Dia nggak tahu, dia telat. Karena masjid sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Makanya sangat sayang sekali ketika kita subuhnya telat. Nah, itu kami mengharap kepada para jamaah, terutama ini jamaah dari masjid Darul Najah dan umumnya kepada para jamaah yang datang ini untuk memprioritaskan subuh itu harus berjamaah karena itu disaksikan oleh para malaikat. Ini rasional, kita bicaranya rasional. Jadi Quran itu rasional. Makanya seperti ini. Makanya Rasulullah tidak pernah sholat subuh telat. Dan yang sering telat ya saya ini. Saya adalah jujur, kadang telat. Tapi itu sholat umat, orang mari masjid, sholatnya malam juga. Oke, kasih waktu Pak. Niki sing satu aja niki. Masih.
sayang nih kok. Kalau kita pakai mau 9 itu kasih dibuka setunggal. Dan itu wau sing surat Al-Isra, surat yang 17 ayat yang 79 itu bunyinya wa minal laili fatahajat bihi nafilatan lak asal juga ajab asal maqamam mahmuda. Coba artinya apa? Dan sebagian malam. Dan sebagian dari malam itu maka kamu bertahajudlah. Sudah tahajud belum Bu? Sudah. Di malam alhamdulillah. Nah ini tadi keterangan bahwa Rasulullah SAW bangun sepertiga malam itu untuk melaksanakan sholat tahajud. Di mana sholat tahajud? Kalau Rasulullah kan sholat Qurannya kan panjang-panjang. Itu sholat 1 jam itu ya belum apa. Cuma kalau sudah Al-Baqarah itu jumlah ayatnya 286 di mana pas jam 60. Makanya kita ketika kita ada perintah itu Rasul ikutilah Allah dan ikutilah Rasul. Ya Rasul itu seperti apa? Ketika sholat subuh dia bangun sepertiga malam terus kegiatan sampai subuh kan, baru sampai subuh itu artinya dia aktivitas sholat berhenti. Kemudian ada yang namanya disebut sholat subuh, itu tidak setiap hari. Suruh itu sholat suruh apa? Mana yang berbeda? Sekali-kali saja. Itu artinya sunnah tapi tidak muakkadah. Sunnah yang tidak mengikat. Pas jago, pas pengen apa bukan. Itu kira-kira itu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Dan sebagian dari malam maka bangunlah dan sholatlah sebagai sholat nafilah, sholat sebagai asal juga aja pasal makomah boleh jadi mudah-mudahan Allah itu kepada orang yang bangun malam sholat malam akan mengangkat derajatnya ke tempat yang benar. Apa itu teman-teman? Itu ya mohon maaf. Namun itu selisih pendapat kalau bujurnya. Kalau tambahnya aku sehat terus, rezeki terus. Nah saya kira nanti selisih pendapat rezeki kita berbu. Bali mereka ini balinya harus dimusnahkan. Kowe tapi nyatanya, kowe itu kira-kira sudah ya? Oke. Nah ini tadi bahwa pengajian sudah pukul 8.00 waktu tadi kajiannya adalah tepat waktu ini karena habis ini kita untuk materi tadi 9 baru 1 dan mari pengajian ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih dan selamat